Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto dari kelas 06 Sake 018. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu penyusunan anggaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pertama, hakikat anggaran. Anggaran adalah rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam 1 tahun. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Adapun penyusunan anggaran adalah rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran meliputi 1. Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contoh unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga biasanya meliputi waktu selama 1 tahun dalam bisnis-bisnis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Yang keempat merupakan komitmen manajemen. Selanjutnya karakteristik anggaran yang kelima yaitu usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Yang ketiga, kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran yaitu 1. Menyesuaikan dengan rencana strategis. Kedua, membantu mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian operasi. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab. Yang keempat, dasar untuk evaluasi kinerja. Yang kelima yaitu hubungan anggaran dengan perencanaan strategi. Perencanaan merupakan proses memutuskan atau beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka implementasi strategi perusahaan. Baik perencanaan strategis maupun penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Tapi tipe kegiatan perencanaan itu sendiri berbeda satu sama lainnya. Proses penyusunan anggaran memfokuskan pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi memfokuskan kegiatan untuk periode beberapa tahun. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran, di mana nantinya merupakan kerangka acuan untuk penyusunan anggaran. Perbedaan mendasar lainnya adalah rencana strategi terstruktur menurut lini produk ataupun program lain, sementara penyusunan anggaran terstruktur menurut pusat pertanggungjawaban. Perencanaan kembali suatu program perlu karena anggaran akan mempengaruhi prestasi manajer sebelum dilaksanakannya anggaran dan untuk menguji prestasi terjadi setelah terjadinya. Selanjutnya isi dari anggaran operasi. Yang pertama untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis. Yang kedua beban dapat bersifat fleksibel, diskresioner, dan komitmen. Yang ketiga jumlah totalnya sama dengan rencana strategis. Yang keempat waktunya dalam 1 tahun dibagi dalam bulan atau kuartal. Yang kelima diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab, meliputi pendapatan, biaya produksi dan penjualan, beban pemasaran, beban logistik, umum dan administratif, penelitian dan pengembangan, pajak penghasilan, dan laba bersih. Selanjutnya kategori anggaran operasi. Yang pertama anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Yang kedua anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Anggaran biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi mungkin saja tidak untuk kuantitas produk yang sama seperti ditentukan dalam anggaran penjualan. Perbedaan tersebut menunjukkan tambahan atas atau pengurangan dari persediaan barang jadi. Yang ketiga, beban pemasaran. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan.
Sebagian besar dari jumlah yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan sebelum tahun tersebut dinilai. Yang keempat, beban umum dan administrasi. Beban-beban ini merupakan beban dari unit-unit staf, baik staf kantor maupun dari unit bisnis. Yang kelima, beban penelitian dan pengembangan. Ada dua pendekatan untuk biaya ini. Yang pertama, fokus biayanya pada jumlah keseluruhan saja. Pendekatan ini merupakan tingkat pengeluaran saat ini, atau bisa juga biaya tersebut meningkat jika terjadi peningkatan penjualan dengan keyakinan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengeluarannya, atau juga bisa biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua, memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang masih belum teridentifikasi untuk saat ini. Yang keenam, pajak penghasilan. Walaupun anggaran biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kebijakan kantor pusat. Selanjutnya, anggaran-anggaran lain. Pertama, anggaran modal. Anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek, pemilikan fasilitas dan equipment baru, beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun beranggaran. Yang kedua, ada anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu aktiva, utang, modal tahun yang akan datang. Yang ketiga, ada anggaran laporan arus kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi tahun yang akan datang. Yang keempat, ada manajemen berdasarkan tujuan. Secara implisit, dalam jumlah anggaran yang disusun juga memuat tujuan khusus, yaitu membuka kantor penjualan baru, memperkenalkan satu lini produk yang baru, pelatihan pegawai, pemasangan jaringan komputer yang baru, dan lain-lain. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Yang pertama, ada organisasi, di mana organisasi dibagi dalam departemen anggaran dan komite anggaran. Selanjutnya yaitu penerbitan anggaran. Yang ketiga, usulan awal anggaran. Yang keempat, negosiasi. Negosiasi mendiskusikan usulan anggaran dengan pejabat atas, yaitu inti dari proses tersebut. Yang kelima, tujuan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analis mengumpulkan potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Yang keenam, revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk revisi anggaran setelah disetujui. Dua jenis umum revisi anggaran, yaitu prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, yaitu proses di mana membuat anggaran terlibat mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran, mempunyai dampak positif terhadap motivasi manajerial karena kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran. Jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal, dan arena hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target. Anggaran-anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tapi dapat dicapai. Target tidak boleh terlalu rendah karena akan menurunkan semangat kerja, dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan ditentang. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior.
Keterlibatan manajemen senior adalah perlu supaya sistem anggaran di manapun menjadi efektif dan memotivasi pembuat anggaran. Yang keempat, departemen anggaran. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat. Anggota departemen anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Anggota departemen anggaran tentunya memiliki keahlian yang diperlukan untuk berurusan secara efektif dengan orang lain. Yang terakhir adalah teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, simulasi. Simulasi adalah suatu metode yang membangun sebuah model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Yang kedua, estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.